Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahana Info Channel. Ya, bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga kabar di hari ini Anda semuanya diberikan kesehatan, kemudian rezeki yang melimpah dan barokah ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bertemu kembali di kesempatan kali ini. Lama sekali saya tidak memberikan upload atau informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, di kesempatan kali ini terkait dengan wabah corona atau COVID-19 ya, telah mewabah di seluruh dunia ya khususnya di Jawa Timur atau di Indonesia, berdampak sangat banyak sekali terhadap kegiatan social distancing ya, atau kegiatan-kegiatan yang orang banyak ya, seperti itu. Kemudian khususnya di dalam bidang pendidikan ya, banyak sekali anak-anak yang diliburkan ya. Kemarin informasinya akan masuk kembali di tanggal 6 April ya, berakhir di tanggal 5, kemudian masuk di tanggal 6 April. Akan tetapi ada beberapa informasi juga, surat edaran yang dari pusat ya, itu diperpanjang lagi sampai tanggal 21 April. Nah, untuk itu kegiatan belajar anak-anak di rumah itu pasti membutuhkan bimbingan atau pendampingan orang tua yang saat di rumah ya, seperti sekarang ini. Setiap hari anak-anak harus mengirimkan bentuk video maupun foto yang berkaitan dengan proses pengerjaan tugas di rumah. Jangan sampai anak-anak di rumah itu merasakan atau tidak enjoy, tidak menyenangkan untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Nah, di kesempatan kali ini untuk Anda semuanya yang penasaran bagaimanakah, apa sajakah tips belajar mandiri di rumah selama libur karena si corona ini, silakan pantengin terus, stay tune terus di Wahana Info ya. Nah, tips belajar mandiri di rumah selama libur karena corona ada 7 poin. Nah, apa sajakah hal-hal ini? Apa saja hal yang harus dilakukan oleh orang tua? Kemudian bagaimanakah mendampingi anak belajar di rumah secara online yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan semuanya jenjang ya. Nah, di kesempatan kali ini 7 poin tentang tips belajar mandiri di rumah selama libur karena corona. Yang pertama adalah lakukan kebiasaan sekolah di rumah ya. Lakukan kebiasaan yang di sekolah itu di rumah. Maksudnya bagaimana? Nah, anak-anak dilatih atau dibiasakan ya, kegiatan-kegiatan yang di sekolah setiap harinya itu juga dilakukan di rumah, seperti bangun tidur, kemudian merapikan kamar tidur ya, kemudian sarapan pagi, kemudian mandi dan melakukan persiapan-persiapan untuk seperti biasanya ketika berangkat ke sekolah. Nah, di rumah seperti itu juga ya, jangan sampai anak-anak itu lengah maupun malas-malasan untuk tidak seperti biasa ketika masuk di sekolah karena libur seperti ini karena corona ya. Jadi lakukan kebiasaan-kebiasaan kedisiplinan di sekolah itu diterapkan juga di rumah, seperti bangun tidur tadi, sarapan, kemudian mempersiapkan buku-buku materi pelajaran ya, berkaitan seperti itu ya. Terkadang ada beberapa sekolahan yang memberikan tugas maupun PR ya secara online maupun telepon conference melalui WhatsApp call. Nah, ada juga yang sekolah seperti itu ya. Jadi kebiasaan ini harus dilakukan di rumah juga, seperti ketika istirahat jam berapa, kemudian masuk kembali jam berapa, itu harus dibiasakan juga di rumah untuk kali ini. Karena apa? Agar kedisiplinan anak ini terus terjaga ketika di rumah ya, walaupun libur karena corona tidak seperti di sekolah seperti biasanya, akan tetapi Anda sebagai orang tua itu harus juga tahu dan kapan
anak-anak itu belajar dan kapan istirahatnya. Seperti itu ya. Kemudian kedua adalah buat jadwal dan cek tugas dari guru ya. Berkaitan dengan poin 2 ini, silakan Anda membuat tabel kegiatan ya, mulai dari jam 0 sampai malam ya. Seperti kegiatan bangun tidur, mandi, sarapan, sholat, istirahat, belajar. Itu silakan Anda membuatkan sebuah tabel ya, itu dari nomor, kemudian nama kegiatan dan isi kegiatan, kemudian centang ya atau checklist, kemudian dibukukan tanggal dan bulan apa, kemudian silakan diberi tanda tangan orang tua di bawah ya, boleh. Atau sesuai dengan kondisi maupun enaknya itu modelnya seperti ini itu bebas ya. Yang penting buat jadwal kegiatan anak-anak kapan selesai mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu agar kedisiplinan tetap terjaga di rumah walaupun tidak di sekolah, seperti itu. Dan cek tugas dari guru ya. Terkadang setiap hari ada tugas itu ada yang 2, ada yang 1, kemudian ada yang 3. Nah, dari tingkat kesulitan materi ini dilihat dari kompetensi intinya ya. Jadi ada yang biasanya itu ada yang praktik, kemudian ada yang tulis dan macam-macam. Ya, Anda harus membuat jadwal dan cek tugas dari guru setiap harinya apakah sudah tuntas maupun atau belum. Ya, jadi Anda sebagai orang tua harus bisa mendampingi anak Anda ya, karena kegiatan seperti ini ya, gara-gara corona Anda harus bisa menyikapi hal ini dan berikan pengertian kepada anak Anda, putra-putri Anda, kenapa kok libur karena corona dan harus menjaga kesehatan dan kebersihan di rumah dan harus belajar di rumah, seperti itu agar anak-anak itu bisa menerima apa yang ia lakukan selama ini. Kemudian nomor 3 yaitu temani dan bimbing anak ya. Secara otomatis di rumah sebagai orang tua harus bisa menemani agar keseharian di rumah itu menyenangkan walaupun tidak di sekolah, akan tetapi di rumah juga menyenangkan dan tidak bosan untuk melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan bimbing anak ya, terkadang ada tugas yang di situ atau di dalam materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui online ada kesulitan, kemudian dan harus Anda sebagai orang tua bisa membimbingnya ya. Mana tugas yang sulit dan mana yang mudah, Anda bisa memberikan bimbingan atau pendampingan selama belajar di rumah, seperti itu. Karena libur ini akan diperpanjang lagi sampai pada tanggal 21 April ya 2020. Maka Anda harus bisa ekstra sabar untuk mendampingi anak Anda, putra-putri tercinta Anda di rumah untuk mengerjakan soal-soal online yang dari Bapak Ibu guru yang disampaikan ya. Kemudian nomor 4 yaitu hubungi guru bila mengalami kesulitan ya. Hubungi Bapak Ibu guru apabila Anda mengalami kesulitan dalam hal mengerjakan tugas seperti biasanya ya, untuk misalnya praktek yang membingungkan, membutuhkan bahan yang ini itu, yang harus detail. Nah, Anda harus bisa mencari solusi atau jalan keluar apabila ada kesulitan dalam hal di tengah-tengah pengerjaan soal itu. Ya, Anda sebagai orang tua harus komunikatif atau sering berhubungan melalui telepon bersama Bapak Ibu guru yang memberikan tugas di setiap harinya. Kemudian nomor 5 yaitu ciptakan ruang belajar yang kondusif ya. Otomatis ini ya, karena bagaimanakah menciptakan situasi dan kondisi atau ruangan yang kondusif itu agar Anda dan anak Anda itu bisa nyaman, enjoy belajar di rumah ya. Walaupun di rumah akan tetapi anak itu bisa enjoy, bisa senang, bisa menikmati belajar di rumah walaupun bersama orang tua di rumah ya. Pasti kesempatan ini sangat kita jadikan kesempatan emas, karena kita bisa setiap hari itu mengetahui bagaimana cara belajar anak kita. Nah, ini bisa kita ambil hikmahnya saja dari peristiwa ini ya, agar kita itu lebih menyayangi dan lebih dekat kepada anak kita semuanya. Kemudian nomor 6 yaitu belajar dengan kegiatan yang kreatif ya. Jadi walaupun kegiatannya itu setiap hari sepertinya menjemukan, kok setiap hari ini, setiap hari kok itu. Nah, mungkin Anda bisa lebih kreatif. Bagaimanakah putra-putri Anda itu bisa enjoy ketika mengerjakan
soal atau tugas praktek yang lainnya ya. Jadi silakan diberikan misalnya reward atau makanan, kemudian silakan dibuatkan jus atau sambil di luar rumah atau di dalam rumah, akan tetapi ada beberapa permainan yang bisa diberikan kepada anak Anda agar anak-anak itu bisa enjoy dan tetap senang dalam keadaan di rumah ya, dengan sambil mengerjakan soal-soal maupun tugas membaca dari Bapak Ibu guru yang telah diberikan. Nah, sebagai orang tua harus kreatif ya, agar anak itu bisa enjoy dan senang dalam mengerjakan soal setiap hari. Ya. Kemudian yang terakhir, ya sahabat Wana Info, yang ketujuh adalah evaluasi kesulitan yang dialami. Setiap hari Anda coba berikan evaluasi atau berikan evaluasi kepada putri-putri Anda. Apakah ada materi yang kurang dipahami? Kemudian pemantapan atau memaksimalkan pengertian. Jadi ada kesimpulan seperti apa setiap hari ya. Jadi diberikan evaluasi kesulitan. Mungkin ada mudah dan sulitnya dari evaluasi setiap materi yang diberikan kepada Bapak Ibu guru, atau anak Anda ada kesulitan seperti itu ya. Jadi sebagai orang tua Anda bisa memberikan penguatan ya dari materi-materi yang dipelajari pada hari-hari tertentu ya. Nah, itu tadi adalah 7 tentang tips belajar mandiri di rumah selama libur karena corona. Nah, jadi Bapak Ibu guru di sekolahan atau di madrasah ya, semuanya ikut mendoakan agar wabah COVID-19 ini segera berakhir dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat semua wabah yang ada di dunia ini ya, khususnya di Indonesia, dan semuanya semoga yang mengalami kesulitan ini semuanya ya, mungkin dari semua pedagang, guru, siswa, semuanya pokoknya lapisan masyarakat itu mengalami social distancing ya, agar ini semuanya segera berakhir ya. Jadi dengan kita melakukan lockdown atau setiap hari di rumah dan melakukan kebersihan dan menjaga kebersihan, kemudian menjaga kesehatan, makanan dan apa yang kita konsumsi harus kita jaga dengan baik ya. Lebih-lebih kita harus makan makanan yang sehat agar imun kita dan daya tahan tubuh kita itu terlalu terjaga dan selalu terjaga. Seperti itu ya. Nah, sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like, share dan komentar di video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan 7 poin kali ini bisa bermanfaat kepada Anda semuanya sebagai orang tua. Dan semoga Anda bisa sabar dan harus ekstra sabar ya, karena dituntut seperti itu ya, dituntut seperti itu memang ya. Jadi saya juga sebagai dewan guru atau pendidik dan orang tua sangat merasakan sekali ya untuk dampaknya di COVID-19 ini ya. Dah di sini dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komentar. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.